Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Eksandi, SEMAK. Perkenalkan, saya Reisha Mita Kaila Mensarani dengan NIM 2023 011053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Berikut ini merupakan video penjelasannya. Baik, soal yang pertama terkait tantangan teknologi dan SDM berdasarkan tantangan di Indonesia. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana implementasi robotic process automation dan AI powered cash forecasting dapat mengubah peran tradisional seorang akuntan manajemen di perusahaan multinasional, dan skill baru apa yang harus dikuasai. Oke, jadi penerapan RPA dan AI powered cash forecasting pada perusahaan multinasional ini sebenarnya memang mendorong terjadinya perubahan struktural terhadap peran akuntan manajemen. Nah, pada tahap awalnya, otomatisasi menggantikan aktivitas operasional yang sifatnya rutin dan juga repetitif, seperti misalnya pencatatan transaksi, lalu juga rekonsiliasi antar entitas, hingga kompilasi laporan standar yang sebelumnya menyita sebagian besar waktu dari akuntan. Nah, dengan beban administratif yang menyusut, ruang lingkup pekerjaan akuntan ini bisa bergeser menuju fungsi yang jauh lebih strategis, yaitu mengolah informasi menjadi wawasan yang relevan untuk mendukung dari pengambilan keputusan lintas negara. Jadi dalam konteks perusahaan multinasional, kemampuan AI untuk menyajikan proyeksi itu dalam menyajikan proyeksi arus kas yang dimaksud yaitu harus yang presisi dan berbasis data historis yang berskala besar. Itu harus memperkaya akuntan juga dalam membaca pola risiko, yang mana kita harus mengantisipasi nih kebutuhan likuiditas global dan juga menyusun rekomendasi yang selaras dengan strategi korporasi. Nah, transformasi peran ini tuh sebenarnya membuat akuntan manajemen harus memiliki kombinasi kompetensi baru yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama dari profesi. Misalnya literasi data itu sekarang jadi keterampilan yang sangat wajib, mencakup kemampuan memahami algoritma dasar prediktif, lalu juga menilai kualitas input data, serta menafsirkan keluaran model AI agar tidak digunakan secara mekanis. Nah, selain itu, akuntan juga perlu menguasai ekosistem teknologi seperti ERP global, terus juga sistem cash management yang terintegrasi, dan juga perangkat otomatisasi yang mendukung proses lintas negara. Nah, dan karena operasi perusahaan multinasional ini selalu melibatkan interaksi lintas budaya, kemampuan komunikasi analitis, menyampaikan insight kompleks secara ringkas dan relevan kepada manajer non keuangan di berbagai negara itu tentunya menjadi syarat agar teknologi ini dapat memberikan nilai strategi secara optimal. Baik, next soal berikutnya, mengapa pengembangan SDM dan budaya etika justru menjadi fondasi yang lebih kritis dibandingkan sekadar adopsi teknologi canggih dalam menghadapi tantangan manajemen kontemporer. Oke, jadi teknologi ini pada dasarnya hanya berfungsi sebagai instrumen. Jadi sehingga nilai strategisnya itu sebenarnya sangat bergantung pada kapasitas manusia dalam memahami, mengawasi dan juga memanfaatkan teknologi tersebut secara tepat. Nah, tanpa SDM yang memiliki kemampuan analitis yang memadai, sebenarnya otomatisasi ini tuh hanya akan menciptakan digital superficiality, yaitu keadaan di mana perusahaan itu sebenarnya tampak modern secara sistemnya, tapi proses pengambilan keputusannya itu sebenarnya tetap lemah karena pemahaman di balik datanya itu minim. Nah, di sisi lain, budaya etika itu merupakan fondasi moral yang memastikan digitalisasi ini tidak mengarah pada konsekuensi yang destruktif. Nah, kita kalau lihat kilas balik di masa lampau, itu telah menunjukkan bahwa kehancuran korporasi raksasa seperti misalnya Parmalat, juga Enron dan juga Satyam itu sebenarnya bukan terjadi karena teknologi yang kurang canggih, tapi karena lemahnya integritas dari manajemen. Nah, pengawasan yang tidak efektif serta budaya organisasi yang mentoleransi manipulasi demi keuntungan jangka pendek itu bisa menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Nah, dalam ekosistem yang didominasi otomatisasi, risiko fraud ini justru dapat meningkat karena teknologi mempercepat skala kesalahan atau manipulasi ketika pengawasan ini tidak memadai. Jadi sehingga membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas itu bisa menjadi prioritas agar teknologi bisa memperkuat tata kelola perusahaan.
Lalu di Indonesia sendiri juga ada beberapa tantangan seperti ketimpangan kompetensi digital, resistensi terhadap perubahan, dan juga lemahnya desain pengendalian internal di beberapa sektor. Itu telah menegaskan bahwa transformasi digital itu sebenarnya tidak dapat berhasil hanya melalui investasi pada sistem yang baru saja. Karena tanpa SDM yang adaptif dan juga berkarakter etis, teknologi ini tidak bisa jadi pendorong peningkatan kinerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu menempatkan pelatihan berkelanjutan, penguatan nilai etika, dan juga tata kelola yang kokoh sebagai fondasi utama sebelum memperluas penggunaan teknologi yang tingkat lanjut. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait analisis laporan keuangan internasional berdasarkan slide 28. Pertanyaannya, sebuah perusahaan Indonesia yang melapor menggunakan PSAK mengakuisisi anak perusahaan di Jepang yang menggunakan GEP Jepang. Nah, jelaskan 3 tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam proses konsolidasi dan analisis laporan keuangannya. Baik, jadi yang pertama itu tantangannya adalah perbedaan prinsip akuntansi antara PSAK dengan PSAK IFRS dan juga Japanese GEP tentunya. Nah, karena perbedaan standar pelaporan ini bisa menyebabkan ketidaksinkronan dari pengakuan, pengukuran, dan juga penyajian dari akun-akun tertentu. Contoh umumnya, misalnya Japanese GEP akan cenderung lebih konservatif dalam impairment dan juga asset revaluation. Nah, lalu juga perbedaan perlakuan terhadap goodwill, leases, dan juga financial instrument. Akibatnya, sebelum konsolidasi, laporan anak ini harus di-restate agar selaras dengan PSAK berbasis dengan IFRS. Nah, proses ini sebenarnya tidak hanya teknis, tapi juga memerlukan pemahaman tentunya yang mendalam terhadap interpretasi lokal Japanese GAAP. Lalu tantangan selanjutnya adalah tantangan translasi mata uang atau foreign currency translation. Nah, di Indonesia ini kan menggunakan IDR, sedangkan anak perusahaan di Jepang itu melapor dalam JPY. Nah, konversi ke mata uang pelaporan induk ini dapat menimbulkan yang namanya fluktuasi selisih kurs yang bisa mempengaruhi ekuitas maupun laba rugi. Nah, lalu juga bisa menimbulkan perbedaan functional currency antar entitas, lalu juga ketidakstabilan nilai tukar yang dapat mendistorsi tren kinerja ketika disajikan dalam konsolidasi. Nah, sebetulnya pada slide itu juga telah dibahas risiko translasi atau translation risk dan juga perlunya normalisasi antara mata uang dalam international financial analysis. Nah, lalu tantangan ketiga adalah konteks regulasi, bisnis, dan juga sistem pelaporan Jepang yang berbeda. Nah, konsolidasi ini tidak hanya soal teknik akuntansinya saja, tapi juga integrasi, yaitu praktik dokumentasi lokal, misalnya gaya pencatatan biaya dan juga pendapatan, lalu juga regulasi dan ketentuan pajak Jepang yang bisa mempengaruhi timing pengakuan beban atau pajak tangguhannya, lalu juga terkait sistem IT dan chart of account yang mungkin tidak kompatibel dengan struktur pelaporan induk, yang mana hal ini dapat membuat proses konsolidasi membutuhkan banyak harmonisasi sistem dan juga pemetaan akun atau account mapping yang tentunya harus teliti. Oke, kita next yang selanjutnya, yaitu mengapa pemahaman terhadap cultural context seperti konservatisme dalam pelaporan itu sama pentingnya dengan memahami perbedaan teknis standar akuntansi ketika menganalisis kinerja sebuah anak perusahaan di luar negeri. Oke, jadi jawabannya dalam slide itu sebenarnya telah ditegaskan bahwa budaya itu mempengaruhi konservatisme pelaporan, praktik disclosure, serta efektivitas pengendalian yang internal. Nah, dalam konteks perusahaan Jepang, sebenarnya faktor budaya ini seperti high uncertainty avoidance, lalu juga long term orientation, dan juga kecenderungan konservatif sangat mempengaruhi cara laporan keuangan itu disusun. Nah, ada beberapa alasan kenapa konteks budaya itu sama pentingnya. Yang pertama, karena budaya ini mempengaruhi gaya pelaporan dan juga derajat konservatisme. Nah, negara dengan budaya akuntansi yang konservatif seperti misalnya Jepang, itu cenderung mengakui kerugian yang lebih cepat, lalu juga menunda pengakuan keuntungan, serta menyajikan estimasi secara lebih prudent. Nah, jika analis itu hanya memahami teknik standar akuntansi tanpa memahami pola budaya di baliknya, evaluasi kinerja anak perusahaan ini tentunya bisa bias. Misalnya terlihat kurang agresif, padahal memang mengikuti praktik konservatif lokal dari asalnya. Lalu yang kedua,
budaya itu mempengaruhi tingkat transparansi dan intensitas pengungkapan beberapa yurisdiksi Asia. Itu cenderung memiliki gaya pelaporan yang lebih tertutup atau less disclosure dibandingkan dengan negara barat. Nah, hal ini tuh tidak selalu berarti manipulasi atau kualitas laporan yang rendah, tapi bisa juga merupakan refleksi norma bisnis lokal. Nah, oleh karena itu, memang seorang analis itu harus menafsirkan data dengan mempertimbangkan norma-norma tersebut, bukan hanya membandingkan angka-angka mentahnya saja. Lalu untuk alasan yang ketiga, budaya mempengaruhi perilaku manajemen dan efektivitas kontrol internal. Nah, cara manajer Jepang mengambil keputusan, memberi estimasi, atau menilai risiko ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh hierarki organisasi atau power distance, lalu juga preferensi stabilitas jangka panjang, lalu juga aversi tinggi terhadap ketidakpastian. Nah, sebetulnya tanpa memahami aspek-aspek itu, induk ini dapat salah memaknai hasil dari operasi anak. Misalnya, menganggap manajemen ini understating performance, padahal sebenarnya mengikuti prinsip kehati-hatian yang kolektif, seperti itu. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.